Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita jumpa lagi, saya Hari Prabowo dari LP3M Investa. Kali ini saya akan mengulas sedikit tentang kondisi ya pasar, meskipun mungkin para pirsawan juga sudah melihatlah dari media-media yang lain yang dimana mengulas tentang kenapa IHSG kita rontok ya. Menurut catatan kami, IHSG kita dalam 3 bulan terakhir sudah turun 12,41% dan secara year to date itu turun 6,35%. Jadi kalau Bapak Ibu mulai memasukkan dana untuk belanja saham pada rata-rata ya, ini kalau melihat IHSG itu 3 bulan yang lalu sudah turun 12,41% dan secara year to date tadi 6,3%. Pasti ada saham-saham yang lebih dari itu turunnya ya, atau kurang dari itulah, tapi IHSG adalah cerminan dari hampir rata-rata ya, potensi atau kinerja dari suatu harga saham secara umum ya. Pasti banyak yang bertanya kenapa gitu penurunan, dan ini tidak mudah dijawab. Pasti pengamat, analis masing-masing punya pendapat ya tentang menyikapi penurunan IHSG ini. Ya, secara umum ya saya melihatnya bahwa ya saya meyakini sih indeks harga saham gabungan itu juga suatu cerminan dari kondisi ekonomi kita. Itu keyakinan saya. Di mana-mana ketika kondisi ekonominya membaik ya, itu akan tercermin dari pertumbuhan IHSG itu dan sebaliknya. Nah, kita tahu bahwa kondisi IHSG kita sedang mengalami penurunan, maka sekali lagi keyakinan saya bahwa memang kondisi ekonomi kita sedang ya tidak baik-baik saja. Ya, itu apa yang saya yakini. Mungkin daya beli lemah gitu, dan kalau kita lihat ya di dalam diskusi atau berbagai pendapat gitu, dan angka-angka yang disajikan oleh lembaga-lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri, itu memang begitu ya. Kita sekarang ini carut marut mengenai pemotongan anggaran misalnya ya. Itu kan kalau pemerintah memotong anggaran yang sebetulnya sudah ditetapkan, itu presiden dalam hal ini memotong semua anggaran-anggaran itu, pasti ada sesuatu kan, tidak sedang baik-baik saja ya. Sebagaimana pada umumnya kalau kita sedang prihatin, maka ya kita harus ngirit efisien ya. Terlepas ini ada yang setuju atau tidak setuju dengan efisiensi itu ya, itu yang sedang terjadi. Jadi orang melihatnya, oh ya memang kita tidak sedang baik-baik saja, makanya ya seperti ini. Respon dari investor gitu, itu kan mereka melakukan sesuatu yang berdasarkan progres mereka ya. Kalau mereka melihatnya dalam jangka pendek mungkin itu akan terjadi atau masih belum teratasi kondisi-kondisi ini, mungkin ada dua hal ya. Mereka mungkin akan menjual dulu dan mereka berhenti atau sementara hold ya untuk masuk di bursa. Itu adalah yang dia dilakukan. Nah, memang ada mungkin sebagian itu menganggap ini ada peluang ketika harga-harga mulai turun ya. Kita bandingkan ya, kalau kita ini menurut catatan kami hari ini, siang ini ya, maaf hari Senin Februari 2025, itu coba ini sesuatu yang jarang terjadi ya. Misalnya saham-saham blue chip nih, BCA, BBCA, itu dalam 3 bulan udah turun 11,5%. Secara year to date turun 5,4%. BBRI 3 bulan terakhir turun 15,5% dan secara year to date turun 2,4%. BMRI
itu dalam 3 bulan terakhir turun 25,5%. Secara year to date turun 11,8%, dan BBNI 3 bulan terakhir turun 18,6%. Bayangkan itu. Menurut saya, saya selalu melihat pada kondisi IHSG dan pasar secara umum, bursa ya, saya selalu melihat indeks perbankan dulu. Karena apa? Karena indeks perbankan itu, perbankan sebagai satu pusat ya, sirkulasi keuangan itu ada di bank. Jadi kalau banknya turun terus, pasti ada yang nggak beres di situ. Secara menyeluruh ya, kondisi tadi, ekonomi, dan sebaliknya. Itu. Nah, diperparah lagi untuk dalam 2 hari terakhir ini, indeks harga saham gabungan kita kan sekarang udah turun di bawah indeks psikologi 7.000 ya, ada 6.630 ya, 6630. Itu per hari ini ya. Itu diperparah oleh beberapa saham, utamanya grupnya Prayogo Pangestu ya. Ada Brand, ada Cuan, ada TPIA ya. Di mana saham-saham itu sebelumnya naik tertinggi sekali. Dan itu sangat berpengaruh terhadap IHSG karena bobot perhitungannya terhadap IHSG itu tinggi. Gitu. Jadi dalam 3 bulan terakhir Brand turun 8,9% dan secara year to date udah turun 34,7%. Cuan ya, kode saham Cuan itu memang naik selama 3 bulan, masih plus 2,6%, tetapi secara year to date itu turun 18,4%. TPIA atau Chandra Asri itu dalam 3 bulan turun 25%. Ya, secara year to date itu turun 12%. Itu saham-saham yang kategori blue chip ya. Jadi itulah yang menurut saya mempunyai bobot tertinggi, termasuk perbankan tadi ya. Itu merontokkan bursa sampai siang ini mencapai 6.630. Nah, pertanyaannya apakah selanjutnya akan turun terus atau mulai sideways, berhenti, atau ada rebound? Itu sesuatu yang juga susah dijawab ya. Nah, khususnya mengenai perbankan ya. Kenapa Pak? Perbankan ini kan perolehan labanya itu terus mengalami peningkatan. Ya. 2024 bahkan akan membagi dividen yang cukup jumbo gitu. Dan saya lihat labanya memang bagus lah ya. Tetapi kita melihatnya labanya yang diperoleh tahun 2024 itu mulai mengecil ya, mulai growth-nya ya, pertumbuhannya itu mulai lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Dan itu ditafsirkan atau dinilai oleh para pengamat, investor, itu berarti mulai kenaikan yang dulunya bisa 14-15%, sekarang tinggal 7%. Jadi semakin laba tetap, tetapi mulai terbatas gitu perolehan labanya. Nah, ini cukup mengkhawatirkan ya. Nanti kalau lama-lama turun bisa labanya bisa turun gitu kan, dibandingkan sekarang masih laba bertambah, tapi pertambahannya itu sudah mulai berkurang begitu. Nah, saya melihat itu persoalan likuiditas ya. Perbankan itu likuiditasnya mulai berkurang gitu. Pertama, perbankan baru saja BI menurunkan tingkat suku bunga acuan ya. Di sisi lain pemerintah itu mengeluarkan surat utang negara SBN, ya kan? Di mana itu sekarang itu yang dulu kalau mau beli SBN itu kan harus nilainya tinggi, sekarang nggak, dia kan diturunin kan nilainya, sehingga mereka yang punya dana yang relatif kecil itu bisa beli SBN itu. Nah, akhirnya terjadi satu persaingan di mana pemerintah sendiri menyedot lewat SBN itu, perbankan kan juga butuh juga. Di mana disinilah terjadi pergeseran, dan siapa tahu beberapa nasabah atau deposan itu sudah mulai mengalihkan penyimpanan dananya itu untuk membeli SBN. Ya memang pemerintah juga kita tahu sedang butuh anggaran yang cukup banyak.
Nah, inilah yang persoalan-persoalan yang kita hadapi, ya setidak-tidaknya itu dari kacamata saya. Jadi hal ini yang mengakibatkan IHSG kita rontok begitu. Nah, tentang sikap kita sendiri, ya masing-masing tentu punya satu ini ya analisis dan prediksi. Apakah dengan kondisi saat ini menganggap ini suatu risiko masih akan terjadi? Kalau itu yang terjadi ya mungkin mereka akan menjualnya tetap. Dan sebaliknya untuk beberapa sisi yang lain mungkin investor ada menganggap ini sebagai peluang. Nah itu kuat mana nanti yang ingin menganggap ini harga sudah murah nih, BCA jarang nih harganya sampai ya di bawah 10.000 sekarang. Sekarang beli antara kekuatan permintaan dan penawaran ya yang mungkin akan terjadi pada hari-hari selanjutnya. Teman-teman, saya kira satu anjuran ya teman-teman investor itu ya mulai mengubah mindset untuk investasi jangka panjang karena kondisi yang begitu volatilitasnya tinggi, ya sebaiknya kita melakukan untuk trading pendek dulu dengan terukur ya, baik target keuntungan maupun risikonya. Saya kira akan lebih bagus kalau teman-teman mulai mencoba itu kalau memang masih optimis memanfaatkan fluktuasi yang memang kan dalam kondisi yang seperti ini. Tapi kan dalam satu saham misalnya bisa aja mereka mengalami penurunan, tetapi kalau harian itu biasa ada pantulan-pantulan. Nah itu yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh teman-teman investor. Pastinya ya mencari saham-saham yang liquid, yang justru yang volatilitasnya cukup tinggi gitu ya. Itu kalau teman-teman jago di dalam trading ya. Tetapi kalau tidak ya mungkin akan lebih baik kalau kita melihat situasi dulu. Itu pendapat saya untuk siang hari ini, dan saya berharap edukasi yang saya sampaikan pada hari ini ya, saya senang beredukasi ya, bahwa pendapat saya belum tentu benar, tetapi saya ingin kita punya pandangan-pandangan yang mungkin bisa berbeda, tetapi setidak-tidaknya ada sharing pendapat ya dari saya, dari Investa, ya saya selaku lembaga independen yang melihat kondisi pasar saat ini. Demikian para pirsawan, dan kami sangat senang kalau mendapatkan komen-komen, masukan-masukan atau kritikan-kritikan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.